Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabb Azza wa Jal. Begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, dan berbagai nikmat yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, kembali berada di naungan Sunnah Rasulullah SAW bersama hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang ke-28, yang kalau kita beli judul pesan Rasulullah SAW terakhir kepada sahabat beliau tentang takwa dan taat kepada pemimpin. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qol wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mau'idin ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Qala ausikum bitaqwallah azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati. Wa in ta'amaru alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati kami dengan suatu nasihat yang menjadikan hati bergetar dan mata menangis. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berikan kepada kami wasiat. Beliau menjawab, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan patuh kepada pemimpin meskipun yang menjadi pemimpin kalian seorang budak. Barang siapa yang hidup sepeninggalanku, dia akan melihat banyak sekali perbedaan atau perselisihan. Maka hendaklah ia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, mereka yang telah terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Waspadalah kalian dari perkara yang baru atau yang disebut dengan bid'ah. Dan segala bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607 dan At-Tirmizi nomor 2676, dan Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara hadis penting bagi kita sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati para sahabat dan sudah barang tentu menjadi nasihat buat kita semua sebagai umatnya. Di antara hal yang penting dalam kehidupan ini adalah kita memerlukan nasihat orang lain. Karena kita tidak bisa menilai diri sendiri secara objektif. Yang bisa menilai kita hanyalah orang lain.
Oleh karenanya kita diminta untuk mendengar nasihat, bahkan meminta nasihat kepada orang lain. Sudah barang tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat sebagaimana disebutkan oleh Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah, nasihat yang sangat menyentuh, hati mereka bergetar, mata mereka menangis, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah nasihat ini nasihat terakhir buat kami? Maka berikan wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat, yaitu nasihat tentang takwa. Sudah kita bahas berulang kali apa itu takwa, dan takwa menjadi modal utama bagi kita, bekal utama dalam kehidupan ini, dunia maupun akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian yang berikutnya setelah nasihat yang sifatnya umum atau wasiat umum itu takwa, Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam hal ini bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin dapat melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW kecuali dengan adanya jamaah. Dalam hal ini adalah negara. Kalau kita kaji teliti tentang jamaah atau pemimpin pada umumnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu negara. Hanya negara lah sebagai representatif dari ajaran Islam. Karena dengan negara seluruh aturan-aturan bisa ditetapkan, seluruh kebijakan-kebijakan bisa menentukan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap warga negara wajib mentaati dan mendengar pemimpinnya. Nah, sekalipun dalam situasi kondisi di mana pemimpin ya kondisi yang tidak ideal, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bahas ini, sekalipun kalian pada satu saat akan dipimpin oleh seorang budak. Seandainya tidak ada yang mau memimpin dan tidak ada pemimpin yang merdeka, tapi yang memimpin adalah budak. Artinya apa? Umat ini lebih baik adanya pemimpin ketimbang tidak ada pemimpin. Karena ketika tidak ada pemimpin akan terjadi kekacauan. Namun ada syaratnya. Pemimpin yang ditaati, yang didengar adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin dari kaum muslimin dan pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu pesan yang kedua setelah pesan takwa, yaitu pesan mentaati pemimpin. Sekaligus umat ini harus berjamaah, harus dalam bentuk sistem pemerintahan negara, baru akan berjalan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat dan untuk kita semua, kata Rasulullah SAW, setelah saya meninggal nanti ada di antara kalian yang mengalami satu kondisi di mana banyak perselisihan, terjadinya perbedaan, konflik bahkan. Nah, di saat terjadi banyak perselisihan, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat dan untuk kita semua, yaitu apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Kalian di saat kondisi terjadinya perselisihan di antara umat Islam harus berpegang teguh kepada sunnahku. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah SAW adalah pedoman hidup. Ya. Yang dimaksud dengan sunnah adalah pedoman hidup yang telah
digariskan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang diterapkan, dilanjutkan oleh para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang dikenal dengan khulafa Rasyidin. Mereka lah orang-orang yang paling komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, harus kalian pegang erat-erat, pertahankan sekuat mungkin. Dengan bahasa hadis, gigit dengan gigi rahang yang paling kuat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam nasihatnya, hati-hati akan terjadi banyaknya hal-hal baru dalam urusan agama. Dalam populernya disebut adalah bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah sesat. Rasulullah SAW mengingatkan, solusi untuk kita tidak berpecah belah, berselisih, adanya kepemimpinan yang satu dalam satu sistem. Ketika terjadi adanya perselisihan, pedoman kita adalah berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengacu, mencontoh, menteladani para sahabat khulafa Rasyidin. Kemudian harus diwaspadai terjadinya hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena itu semuanya disebut bid'ah. Dalam hadis yang lain disebutkan setiap bid'ah adalah neraka, sesat dan neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis Tirmidzi, hadis ini hadis sahih. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita selalu berpegang teguh kepada wasiat Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah takwa, yang kedua selalu disiplin dengan sistem yang ada, sudah bertentu pemimpin dalam sebuah negara dengan catatan pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang taat, tidak memerintahkan kepada maksiat. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat, wajib ditaati. Ketika tidak pemimpin ini tidak melakukan perintah-perintah Allah, artinya maksiat, perintahnya maksiat, maka tidak wajib ditaati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini penting untuk kehidupan kita, menjalankan urusan agama agar kita selamat di dunia maupun di akhirat, selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk para khulafa Rasyidin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar senantiasa komitmen dan disiplin pada aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.